Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Walaupun hari ini kita tidak bisa bertemu bertatap muka secara langsung, mudah-mudahan tidak mengurangi makna pada pembelajaran. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu sehat, dilindungi Allah SWT. Hari ini kita akan membahas tentang teks prosedur ya. Tetapi karena minggu kemarin kalian sudah membahas tentang pengertian, tujuan, dan ciri-ciri teks prosedur, kali ini Ibu akan menyampaikan tentang struktur teks prosedur. Tetapi sebelum kita membahas tentang struktur teks prosedur, kita ingatkan kembali tujuan teks prosedur yang kemarin ya, mudah-mudahan kalian masih ingat, yaitu menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu dan melakukan suatu pekerjaan atau menggunakan suatu alat. Anak-anakku sekalian, untuk lebih jelasnya mari kita lihat bagaimana struktur teks prosedur. Baiklah anak-anak sekalian, kita langsung saja menuju materinya, yaitu struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur. Struktur itu adalah bagian unsur ya. Jadi sebuah teks pasti mempunyai bagian-bagian agar kita paham dan jelas untuk mempelajari teks tersebut. Apa struktur teks prosedur itu? Kita lihat ya. Struktur teks prosedur yang pertama adalah cara membuat. Bagian atau struktur teks prosedur cara membuat, satu, terdiri dari judul ya. Mengapa kita membutuhkan judul untuk cara membuat sesuatu? Karena untuk melakukan sesuatu pasti kita harus tahu apa yang akan kita lakukan. Oleh sebab itu kita membutuhkan sebuah judul. Contohnya seperti kamu sudah naik motor tapi tidak tahu mau kemana, kan tidak akan berjalan. Oleh sebab itu kita harus tahu, kita harus memberi tanda, kita harus memberi nama, yaitu judulnya tentang apa. Yang kedua, B. Tadi A ya, judul, sekarang B. Tujuan. Tujuan itu isinya apa? Yaitu pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan, dan motivasi ya. Contohnya ini ya, struktur teks prosedur cara membuat. Judulnya cara membuat bubur Manado, itu judul. Yang akan kita buat adalah bubur Manado. Lalu yang kedua tadi adalah strukturnya berisi tujuan. Tujuannya apa? Ya, katanya membuat bubur Manado itu mempunyai tujuan menu sarapan super sehat dan kaya serat, penambahan singkong dan ubi ungu selain untuk memperkaya warna dan gizinya, juga membuat tekstur bubur keras ini lebih pulen. Itu adalah tujuan. Hanya sekedar pengantar umum sebagai penanda agar kita semangat untuk membuat bubur tersebut ya. Yang ketiga, C, adalah bahan dan alat. Struktur yang ketiga pada teks prosedur cara membuat adalah bahan dan alat. Apa itu isinya? Yaitu memerinci bahan yang digunakan dan alat yang diperlukan dengan ukuran yang akurat. Yang keempat adalah langkah-langkah. Langkah-langkahnya itu apa? Berisi urutan langkah secara rinci per tahap. Nanti akan kita lihat ya. Yang kelima adalah penutup. Berisi bagian lain penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat. Kita lihat contohnya tadi. Tadi kita sudah melihat judulnya adalah cara membuat bubur Manado, tujuannya adalah menu sarapan dan seterusnya. Lalu bahan dan alat,
ya, memerinci bahan dan alat dengan ukuran yang akurat. Bahannya berapa, ya, apa saja yang dibutuhkan, ya. Mengapa harus akurat? Kalau tidak akurat, hasilnya tidak akan maksimal. Kalau hasilnya tidak maksimal, artinya cara membuat kita gagal karena tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan, ya. Lalu langkahnya itu adalah urutan langkah secara rinci bertahap. Setelah kamu nasinya kamu bersihkan, ukurannya sesuai apa yang dilakukan, ya. Didihkan air, masukkan berurutan nasi merah, singkong, ubi, jagung, pipil dan serai, aduk sampai bubur mengental, lalu tambahkan kangkung dan bayam, aduk beberapa saat, jangan sampai terlalu layu, angkat dan hidangkan panas ditemani ikan asin dan kerupuk. Itu harus dilakukan seperti itu kalau kalian mau hasilnya menjadi maksimal, ya, dan enak rasanya. Lalu kalau kita tidak melalui langkah itu secara bertahap, apa yang terjadi? Tadi di atas Ibu sudah katakan, pasti hasilnya tidak akan maksimal, ya. Bisa jadi buburnya keras, bisa jadi kurang airnya menjadi tidak mateng, kan gagal akhirnya cara membuat buburnya. Yang terakhir, struktur yang terakhir adalah penutup. Di dalam penutup itu apa isinya? Bagian lain penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat. Karena kamu sudah melakukan teks prosedur sesuai dengan langkah-langkahnya, kamu ikuti secara terperinci, langkahnya kamu ikuti secara bertahap, akhirnya hasilnya maksimal. Karena hasilnya maksimal, kamu akan mempromosikan itu. Makanya kamu beri penguatan, ya, ucapan selamat. Di struktur teks ini disebut sebagai penutup. Apa kata-katanya? Bisa pujian, bisa ucapan selamat, ya. Di situ contohnya mudah, murah, dan sekaligus sehat. Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Selamat mencoba. Nah, itu adalah struktur teks prosedur cara membuat sesuatu, ya. Tidak hanya itu, ini hanya contoh, kamu bisa membuat teks prosedur yang lain. Mungkin kamu bisa membuat apa, ya, bala-bala. Bala-bala itu kalau di sini bahasanya apa namanya itu? Bakwan, ya. Bahannya apa, alat yang diperlukan apa, lalu nanti terakhir kalau sudah matang rasanya bagaimana, enak atau tidak, gitulah. Kamu bisa menyampaikan itu sebagai, kalau sudah berhasil, sebagai kata-kata penutup. Ya, itu adalah struktur teks prosedur cara membuat, ya. Jadi ada, sekali lagi disampaikan Ibu, ada judul, tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, dan penutup. Itu yang pertama. Yang kedua, selanjutnya kita lihat struktur teks prosedur cara melakukan pekerjaan, ya. Sama-sama bentuk teks prosedur, tetapi teks prosedurnya berbeda, yang dilakukan, yang dikerjakan, caranya tentu saja berbeda. Kalau tadi adalah struktur teks prosedur cara membuat sesuatu, yang kedua adalah struktur teks prosedur cara melakukan pekerjaan. Apa saja bagian-bagiannya, ya? Yang pertama ada judul, ya. Yang kedua ada tujuan, ya, pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat. Yang ketiga C, langkah berisi urutan lengkap melakukan pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir D, penutup. Ini bersifat pilihan, tidak wajib. Karena ini melakukan pekerjaan, ya, tentu ya tidak ada alat, ya. Kita lihat selanjutnya, contohnya. Contoh teks prosedur cara melakukan pekerjaan. Apa yang dilakukan? Di sini Ibu mengambil contoh cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Judulnya itu, ya. Struktur yang pertama judulnya. Yang kedua tujuannya. Katanya tujuan itu berisi pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi, ya. Jadi tujuannya kita mencuci tangan itu untuk apa?
Oh, setiap orang harus memperhatikan dan menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri dan seterusnya, ya. Lalu yang selanjutnya, ya, ada langkah berisi urutan, ya. Bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar, apalagi pada masa corona ini. Setiap anak, setiap kita, setiap orang harus menjaga protokol kesehatan, ya. Tidak hanya menggunakan masker, tapi juga harus mencuci tangan dengan baik dan benar. Ini ada urut-urutannya. Urut-urutan ini harus kamu lakukan, kamu lalui dengan urut, ya, dengan runtut. Tidak boleh diacak-acak. Kalau diacak-acak ya hasilnya sekali lagi tidak maksimal seperti kita harapkan. Yang terakhir adalah penutup. Penutup ini bersifat pilihan, tidak wajib. Kamu tulis juga boleh, tidak juga tidak apa-apa, tetapi sebaiknya untuk membuat orang mau melakukan itu dengan baik, harusnya ya ada kata-kata penutup itu. Dengan sedikit peduli mencuci tangan secara benar, kita akan terhindar dari penyakit. Selamat menyongsong hidup sehat. Barangkali ini struktur teks prosedur yang Ibu sampaikan, ya. Kamu boleh membuat contoh teks prosedur cara membuat sesuatu yang lain, tidak harus seperti Ibu. Kamu boleh membuat teks prosedur cara melakukan sesuatu. Mungkin ada yang mau melakukan olahraga. Di olahraga kan ada pemanasan, ada langkahnya seperti apa, pasti sama Bapak Ibu gurumu dijelaskan itu, begitu ya. Mungkin juga ada yang melakukan teks prosedur ekstrakurikuler, ya, gamelan, mungkin kan ada urut-urutannya, ada alatnya, ada bahan apa yang harus dimainkan, ada tujuannya mengapa kamu harus melakukan itu. Ya, jelas ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu ini kalian jelas. Kalau kamu tidak jelas, kamu boleh membuka buku paket halaman 98. Di sana kamu bisa membuka kembali, bisa mempelajari kembali, ya. Dan mudah-mudahan lebih jelas kembali. Nah, untuk tugas selanjutnya kamu bisa mengerjakan di buku paket halaman 101. Silakan kamu kerjakan, kamu tulis di buku kalian masing-masing, kamu kirim ke classroom kalian masing-masing. Tetap jaga kesehatan, mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.